Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita ngaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Syekh Ibn Rushd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada Kitabus Syam, ya. Kitabus Syam dan membahas dua permasalahan. Yang pertama terkait dengan macam-macam puasa, termasuk lalu kemudian macam-macam puasa wajib, lalu siapa yang diwajibkan untuk berpuasa, dan seterusnya. Lalu pada sesi selanjutnya kita bahas tentang rukun dari puasa, ya. Dan baru kemarin sampai kepada pembahasan yang ini, ya. Sampai dengan pembahasan yang ini terkait dengan perbedaan pandangan para ulama manakala ketika prosesi ru'yatul hilal terjadi tertutup awan bulannya sehingga tidak meyakinkan. Seperti itu. Itu pada sesi sebelumnya, dan kita akan coba sambung kembali pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid ini. Namun sebelumnya kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan barakah dan manfaah untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ma'asyiral muslimin, kita masih pembahasan tentang rukun, ya. Rukun yang pertama dari puasa. Ya, ini terkait dengan waktu, terkait dengan az-zaman. Kita sambung dari sini. Wa amma ikhtilafuhum fi i'tibari waqtir ru'yati. Ya, sedangkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan waktu melihat bulan, ya. Fa innahum ittafaqu ala annahu idza ru'iya minal asyi anna syahra minal yaum ats-tsani. Jadi kalau misalkan ru'yatul hilal itu dilakukan, ya, pada sore hari, ya, lalu terlihat misalkan bulannya, ya, maka puasanya di esok harinya, ya. Misalkan saat ini tanggal 29 Sya'ban, lalu dilakukan prosesi ru'yatul hilal, lalu ditemukan atau dilihat terlihat itu hilalnya, maka besoknya itu adalah puasa Ramadan, begitu. Nah, ini sudah sepakat, ya, para ulama dalam hal demikian, ya. Waqtalafu idza ru'iya fi sa'iri awqatin nahar a'ni awwala ru'ya. Nah, terjadi perbedaan pandangan kalangan ulama manakala misalkan tanggal 29 sore hari mendung, ya, tidak bisa terlihat hilalnya, lalu dilakukan besoknya, ya, misalkan besok pagi, ya, besok pagi misalkan, atau besok siangnya. Nah, itu ternyata besok paginya, ya, di tanggal 30 Sya'ban itu terjadi ada hilal gitu, terlihat hilal gitu. Apa yang dilakukan? Apakah harus puasa saat itu atau besoknya gitu, ya? Atau misalkan ru'yahnya ini dilakukan pada akhir Ramadan, ya, pada akhir Ramadan dilakukan ru'yah tanggal 29 Ramadan, karena ada kemungkinan 30 Ramadan dilakukan ru'yah tanggal 29, mendung lah,
Kemudian dilakukan ru'yahnya pada esok harinya, tanggal 30 Ramadan. Ya. Di pagi hari dilakukan ru'yah, karena sekarang sudah teknologi canggih, dilakukan ru'yah. Ternyata terlihat hilalnya. Ya, terlihat hilalnya. Nah, apa yang dia harus dilakukan? Apakah membatalkan puasa Ramadannya karena dianggap sudah masuk Syawal, atau dilanjutkan puasa Ramadannya? Syawalnya besok. Ya, jadi tanggal 30 Ramadannya itu tetap berpuasa. Padahal pagi harinya itu terlihat bulan. Nah, ini terjadi perbedaan pandangan para ulama. Itu kita coba teliti ya. Setidaknya di sini ada dua pendapat ya. Famazhabul jumhur annal qamara fi awwali waqtin ru'ya minan nahari annahu lil yaumil mustaqbal ka hukmi ru'yatihi bil asyi. Nah, ini pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya jika si hilal itu, si bulan itu terlihat di waktu siang hari, ya, di waktu siang hari, maka bulannya berlaku al-mustaqbal, esok harinya, gitu. Jadi kalau dilihat bulannya itu, misalkan tadi ya, tanggal 29 Ramadan, ya, tidak terlihat bulan karena mendung. Lalu tanggal 30-nya berpuasa. Ya, tapi pagi-pagi terlihat bulan, maka tidak boleh dibatalkan puasa Ramadannya karena menganggap itu satu Syawal, tidak boleh. Ya, menurut jumhur ulama. Jadi harus dilanjutkan puasanya, satu Syawalnya besok. Nah, itu maksudnya, ya. Wa bihadzal qauli qala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa jumhur wa ashabi. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, jumhur, ya, ashabihi, mayoritas pengikut-pengikut para ulama ini. Ya. Wa qala Abu Yusuf min ashabi Abi Hanifah. Nah, ini menarik ya. Abu Yusuf ini adalah pengikutnya Abu Hanifah, ya, min ashabi Abi Hanifah. Dia berarti Hanafiyin. Tapi berbeda pandangannya dengan imamnya, Imam Abu Hanifah. Wa Tsauri, Tsauri ini adalah Imam Sufyan As-Tsauri. Wa Ibnu Habib bin min ashabi Malik. Nah, ini menarik juga. Ibnu Habib ini ulama luar biasa juga, dan beliau pengikutnya Imam Malik. Tapi berbeda. Nah, ini menarik ya. Antara guru dengan murid ya, atau antara imam dengan mutabi'nya, ya, imam mazhab dengan mutabi'nya, ini berbeda. Itu biasa saja ya. Perbedaan pandangan dalam masalah furu'iyah itu biasa saja. Ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Apa pandangannya? Yang kedua, iza ru'iyal hilalu qabla zawali fahuwa lil lailatil madiyati wa in ru'iya ba'da zawali fahuwa lil atiyah. Nah, dilihat dulu kapan terlihat ru'yatul hilal, kapan terlihat si hilalnya itu, si bulannya itu. Kalau terlihatnya sebelum matahari condong, artinya sebelum zuhur, ya, maka itu dianggap hari itu, ya, hari itu, gitu. Masuk bulannya. Jadi kalau misalkan tanggal tadi ya kasusnya tanggal 29 dilakukan ru'yah tapi tidak terlihat bulan ya, ketika sore hari tidak terlihat, lalu berpuasa di tanggal 30 Ramadan, lalu melakukan ru'yah di pagi hari atau di waktu duha atau yang penting sebelum zuhur terlihat bulan, maka batalkan puasanya karena dianggap itu sudah masuk Syawal, gitu. Tapi kalau dilihat isi hilalnya ketemunya setelah condong matahari atau setelah zuhur, maka dianggap hari itu belum masuk bulan Syawal. Jadi Syawalnya besoknya lagi. Jadi ditamam tanggal 30-nya. Nah, ini perbedaan pandangan ulama. Jadi ada dua. Wa sababu ikhtilafihim tarku i'tibari tajribati fima sabiluhu at-tajribatu waruju' ilal akhbari fi dzalika. Ya. Nah, ini perbedaan pandangan ulama ini terjadi ya karena
proses tajribah, ya, penelitian. Jadi pencarian bukti empirisnya. Di mana masa dulu itu teknologi tidak secanggih sekarang, ya, tidak secanggih sekarang, berbeda ya dengan di zaman sekarang seperti itu. Waruju ilal akhbar fidzalika, dan juga kembali kepada informasi yang didapatkan dari sahabat, ya, al akhbar itu dari para sahabat atau madhabus sahabi. Jadi tidak adanya hadis, ya, walaisa fi dzalika atharun anin nabi. Jadi tidak ada hadis yang langsung diriwayatkan dari nabi, itu tidak ada. Ya, tidak ada itu yurja'u ilaihi yang dijadikan rujukannya itu. Lakin ruya an Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi informasi ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Ya, santrinya Nabi, ya, muridnya Nabi. Ini madhabus sahabi disebutnya. Ya, atharani, bahkan ada 2 athar, ya. Ada 2 athar yang dinisbahkan atau diriwayatkan kepada Umar bin Khattab. Ahaduhu ma'amun wal akharu mufassarun. Yang satu bersifat am atharnya, yang satu sifatnya mufassar. Fadhahaba qaumun ilal am wa dhahaba qaumun ilal mufassar. Jadi satu kelompok menggunakan atharnya yang bersifat am, dan kelompok yang lain menggunakan athar yang bersifat mufassar. Fa'amal amu fama rawahu al-a'masyu an abi wa'il syaqiq ibn salamata qala. Yang pertama, athar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang bersifat am ini, ya, jalurnya dari A'mash an abi wa'il, ya, syaqiq ibn Salamah. Qala atana kitabu Umar wa nahnu bi khaiqina annal ahillata ba'daha akbar min ba'din. Jadi, ya, ini kisah, ya. Ini kisah, ya. Jadi ketika itu, ya, ini pengakuannya para sahabat. Jadi sedang bersama itu, ya. Sedang bareng-bareng lah, sedang diskusi, ya, sedang bareng-bareng itu, ya, siapa saja, ya, itu. Lalu kemudian surat Umar itu sampai kepada mereka. Jadi ketika mereka sedang bersama-sama, ada surat datang, ya, dari Umar bin Khattab, ya. Nah, ketika itu para sahabat sedang berbeda pendapat. Karena bulan ada yang terlihat lebih besar di satu tempat, ya, dan di tempat yang lain lebih kecil. Jadi begitu. Ya, lalu kemudian dalam surat itu dinyatakan bahwasanya apa? Ya, ini riwayatnya dari Umar, ya. Fa iza ra'aitumul hilala naharan fala tuftiru hatta yashhada rajulani annahuma ra'ayahu bil amsi. Nah, ini keputusan atau ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab. Yaitu apabila kamu melihat bulan di siang hari, janganlah berbuka hingga ada 2 orang laki-laki yang bersaksi bahwa mereka telah melihat bulan pada kemarin. Bil amsi. Itu. Wa amal khas, ya, yang athar yang kedua yang bersifat khas masih dari Umar bin Khattab. Fama rawa ats-Tsauri, ini diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri anhu annahu balagha Umar bin Khattab anna qauman ra'awul hilal ba'da zawali fa'aftaru. Ya. Lalu kemudian ada hadis khusus, ya, yang bersifat khas ini yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri, ya, yang menyatakan bahwa telah sampai berita kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dapat kabar, dapat informasi bahwa suatu kaum telah melihat hilal, ya, tapi melihat hilalnya sesudah zawal, ya, sesudah zawal atau setelah waktu zuhur, ya, setelah waktu zuhur, ya, fa'aftaru, ya, mereka berbuka puasa. Fakataba ilaihim, lalu kemudian Umar bin Khattab bereaksi dengan mengirimkan surat, ya, yalumuhum waqala. Apa isi suratnya, ya, apa keputusan Umar bin Khattab di situ dalam suratnya?
bahwa Umar menyatakan bahwa idza ra'aitumul hilala naharon qabla zawali fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal di siang hari, ya sebelum zawal, sebelum matahari condong, sebelum zuhur lah, begitu. Fa'aftiru, ya berbukalah. Ya. Wa idza ra'aitumuhu ba'da zawali fala tuftiru. Namun jika kalian melihat hilal sesudah zawal atau sudah zuhur, maka janganlah berbuka. Nah, gitu. Jadi kasusnya tadi ada dua kemungkinannya, ya, ada dua pilihan. Jadi ketika bulan Ramadan, ya, tanggal 29 Ramadan, sorenya dilakukan ru'ya lalu tidak terlihat bulannya karena tertutup awan, maka kemudian dilakukan hilal kembali di esok harinya, tapi bukan sore, tapi di siang hari. Ketika terlihat bulan, ya, ketika terlihat bulan, maka ada dua pendapat di situ. Pendapat yang pertama bahwa wah ya sudah, sekalipun dilihat bulan di tanggal 30 tetap lanjut puasa. Ya, tetap lanjut puasa yang tanggal 30 Ramadannya itu. Tapi satu pendapat yang lain mengatakan, oh kalau kelihatannya sebelum zuhur, pagi-pagi waktu duha, yang penting sebelum zuhur, sebelum matahari tergelincir, maka apa? Batalin puasanya. Ya. Gitu. Nah ini adalah dua pendapat yang berbeda. Biasa saja, jadi perbedaan pandangan itu. Ya, tadi terlihat ya murid dengan gurunya berbeda. Ya, seperti itu. Ya, imam mazhab dengan muttabi'nya berbeda pandangan. Biasa itu karena ini adalah masalah furu'iyah. Qala al-qadi ini maksudnya Ibnu Rushd, ya. Alladzi yaqtadil qiyas wat tajribah annal qamara la yura asy-syams, ya, ba'd, ya, lam taghib illa, ya, terputus, illa wa huwa ba'idun minhu. Nah, ini. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau menurut Ibnu Rushd, ya, Al-Qadi di sini siapa? Maksudnya adalah Ibnu Rushd. Ya, ia berkata, ya, alladzi yaqtadil qiyas dan seterusnya yang tadi yang saya bacakan itu. Jadi yang menyangkut qiyas, ya, alladzi yaqtadi al-qiyas, yang menyangkut qiyas, dan tajribah tadi penelitian, dari pembuktian secara ilmiah gitu, adalah bahwa bulan tidak terlihat sedangkan matahari masih dalam posisi yang jauh. Wasyamsu ba'd lam taghib illa wa huwa ba'idun minhu. Karena posisi mataharinya masih jauh, maka tidak mungkin bulan terlihat. Nah, ya, li'annahu hina izin yakunu akbaru min qausir ru'ya wa in kana yakhtalifu fil kabir was-shaghir fa ba'id. Nah, jadi menurut Ibnu Rushd gitu. Jadi yang menyangkut qiyas dan pembuktian tajribah itu, penelitian kebenarannya adalah bahwa bulan tidak terlihat sedangkan matahari masih dalam posisi yang jauh, maka tidak mungkin bulan terlihat berbeda. Artinya ada yang besar, ada yang kecil, ya, di suatu wilayah tidak mungkin. Jadi yang lebih tepat, ya, menurut kami, artinya menurut pandangan Ibnu Rushd, ya, adalah tajribah itu, ya, tajribah itu. Jadi an yablugha minal kibari ayyura asy-syams ba'du lam taqib walakinnal mu'tamad, jadi yang mu'tamad. Jadi menurut Ibnu Rushd yang mu'tamad itu yang lebih tepat, ya, menurut kamakulna, menurut Ibnu Rushd itu demikian, ya, tajribahnya. Ya, jadi otomatis Ibnu Rushd itu menguatkan pendapatnya siapa? Pendapatnya jumhurul ulama, ya, mayoritas ulama tadi, ya, seperti itu. Jadi penguatan yang dilakukan oleh Ibnu Rushd, ya, adalah dasar dari tajribah tadi, dasar dari penelitian, pembuktian kebenaran tadi, ya, dalam hal, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi oleh Ibnu Rushd itu dalam argumentasi yang sebelumnya disampaikan.
Jadi tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya antara sebelum maupun sesudah zawal. Karena tadi kan pendapat yang kedua beda. Jadi kalau sebelum zawal dianggap masuk pada bulan itu, di hari itu. Tapi kalau setelah zawal dianggap hari esoknya. Ya, kalau menurut Ibnu Rus ya nggak bisa. Harus sama gitu. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah apa? Terbenamnya matahari atau belum gitu. Wa innamal mu'tabaru fi dzalika maghibus syamsi aula maghibuha. Ya. Jadi kalau dilakukan ru'yahnya itu sebelum terbenamnya matahari lalu didapati hilalnya, maka besok itu dianggap bulan. Jadi tanggal 29 nih Ramadan. Terus dilakukan ru'yah. Ingat ya, sebelum maghrib ya, sebelum terbenamnya matahari. Wah, ada itu bulannya. Berarti besok itu Syawal gitu. Tapi kalau dilihatnya atau ditemukannya hilal itu, si bulan itu setelah terbenamnya matahari, baik itu waktu Isya, subuh atau besoknya di waktu zuhur, itu tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Jadi dilengkapi atau disempurnakan menjadi 30 Ramadan. Syawalnya nanti kemudian. Seperti itu. Kurang lebih ya penjelasan yang ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kita akan sambung lagi dalam pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.